Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya kasih penjelasan untuk menjawab soal UTS yang kemarin kita lakukan. Berhubung saya lihat nilainya masih banyak yang kurang, maka harapan saya dengan adanya pembahasan ini menjadi lebih paham tentang PPh umum dan PPh pasal 21 ya. Untuk soal kemarin berjumlah 20, pilihan ganda semua. Yang saya bahas di sini adalah khusus yang ada perhitungannya ya. Untuk teori kamu bisa mencocokkan dengan literatur yang sudah saya berikan. Kemudian kalau masih ada pertanyaan bisa ditanyakan di WA group. Nah, dari soal yang kemarin saya berikan di UTS itu beberapa soal yang berkaitan dengan perhitungan yang ada prosesnya itu ada beberapa, yaitu soal nomor 7. Nah, di soal nomor 7 ini kita disuruh mencari PTKP. Sebenarnya ini adalah hal yang mudah ya. Sudah pernah kita latihan soal juga, tapi masih ada beberapa yang salah. Nah, yang perlu diketahui adalah ketika kita menghitung PTKP wajib pajak orang pribadi itu adalah melihat statusnya. Statusnya apakah dia kawin atau tidak kawin. Kemudian berapa jumlah tanggungannya. Tanggungan yang perlu diketahui adalah bisa saudara kandung dalam garis lurus 1 derajat ke atas atau ke bawah ya. Kemudian termasuk anak angkat. Kemudian keluarga semenda dalam keturunan lurus 1 derajat ya. Di sini yang bisa ditanggung adalah anak kandung dan 1 anak angkat, sehingga PTKP dari karyawan ABC adalah dirinya sendiri 54, status kawin 4.500.000, tanggungannya 2, yaitu anak angkat dan anak kandung 2. Jadi totalnya 67.500.000 ini ya. Kita lihat nanti ya hurufnya apa, bisa dilihat di atas. Tuh ya. Jadi di sini istri menjalankan usaha di rumah ini tidak dimasukkan di dalam proses perhitungan PTKP yang menambah PTKP suami. Jadi karena yang ditanyakan adalah besaran PTKP untuk menghitung PPh pasal 21 di mana suami bekerja. Berikutnya soal nomor 8. Soal nomor 8 ini adalah WP FGH memiliki informasi penghasilan neto sebagai berikut. Pertanyaannya adalah berapa total penghasilan neto dalam SPT tahunan. Nah, yang dimaksud dengan penghasilan neto itu adalah penghasilan kena pajak yang mau dihitung pajaknya di SPT tahunan itu harus berupa penghasilan yang tidak bersifat final. Nah, sehingga dari daftar yang ada kita pilih mana yang ada finalnya. Ternyata yang termasuk penghasilan terkena PPh final adalah dividen saja. Gaji, penghasilan usaha, hadiah, penghasilan usaha istri dan royalti anak itu bersifat tidak final. Sehingga kita ambil dividennya, kita hilangkan, yang lain tetap inilah angka yang akan dihitung pajaknya atau penghasilan itu yang akan dilaporkan dalam SPT tahunan. Itu nomor 8. Sedangkan nomor 11 kita disuruh mencari berapa beban penyusutan menurut fiskal dan berapa beban menurut komersial, sehingga kita tahu kalau di komersial disebutkan di sini perusahaan telah mendepresiasi untuk masa manfaat 10 tahun. Dalam akuntansi rumus untuk menghitung beban depresiasi per tahun adalah biaya perolehan dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis. Jadi beban depresiasi menurut akuntansi adalah 200 juta dikurangi dengan 20 juta nilai sisa dibagi 10 ketemu 18 juta. Sedangkan dalam pajak itu kita tidak mengenal adanya nilai residu. Maka beban penyusutan fiskal diperoleh dengan cara harga perolehan dibagi dengan umur ekonomis dari bangunan. Nah, bangunan kalau dia adalah bangunan permanen disusutkan 20 tahun menurut fiskal, sehingga per tahunnya adalah 10 juta. Nah, terjadi perbedaan antara penghasilan beban depresiasi menurut komersial 18 juta, menurut fiskal 10 juta. Ketika kita mau menghitung pajak, beban depresiasi yang kita pakai adalah 10 juta. Sehingga kalau sebelumnya kita tulis 18 juta, harus dikoreksi sebesar 8 juta. Koreksinya apa? Positif atau negatif? Nah, kita lihat. Ternyata beban fiskal lebih kecil dibandingkan dengan beban komersial. Sehingga kalau bebannya lebih kecil, maka
pengaruhnya terhadap penghasilan kena pajak menjadi lebih besar, maka koreksi fiskal positif 8 juta. Kemudian soal 12. Soal 12 ini adalah kita menghitung beban PPh terhutang 1 tahun. Nah, untuk WP badan itu rumusnya adalah tarif dikalikan dengan DPP. DPP-nya berupa penghasilan kena pajak. Untuk penerapan tarif PPh badan itu ada 3, ya. 0,5% kalau omset di bawah 4,8, kemudian omset di antara 4,8 sampai 50 miliar kita akan mendapat fasilitas pengurangan tarif. Jadi pada posisi ini kita memperoleh penghasilan 8 miliar, penghasilan 8 miliar, penghasilan yang kena pajak dari 8 miliar adalah 2 miliar saja. Berarti tarifnya kita akan menggunakan dua tarif yaitu 12,5 dan 25, yaitu 12,5 yang memperoleh fasilitas atau pengurangan seharusnya 25 sama pemerintah diturunkan menjadi 12,5 tapi tidak seluruh omset yang kena 12,5. Jadi ini menurut pasal 31E itu disebutkan bahwa ketika WP melakukan usaha dan omsetnya kurang dari 50 miliar, maka ada bagian penghasilan kena pajak yang tarifnya tidak 25% tapi 12,5%. Caranya bagaimana? Kita cari dari PKP sebesar 2 miliar ini, yang mendapat fasilitas adalah dengan cara 4,8 miliar dibagi omset kalikan PKP, ketemu 1 miliar 200. Sisanya dari 2 miliar ini yang 1,2 kena 12,5, sisanya kena 800, yang 800 juta kena 25%. Pajaknya adalah 350 juta. Tuh, ya. Jadi soal yang hitung-hitungan sudah selesai. Kemudian soal 13 sama 20 sampai 20 itu adalah soal yang saya ambil dari latihan soal persis sehingga tidak perlu dibahas karena sudah dibahas di dalam latihan soal. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.